Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Setiawan Al-Furqan dari program studi teknik elektro Universitas Semarang. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Etika Generasi Emas Berlandaskan Pancasila Menangkis Disrupsi Moral di Era Teknologi. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan yang sederhana tapi sering kita hindari. Apakah kemajuan teknologi kita hari ini sebanding dengan kematangan moral kita? Kita hidup di era serba digital, informasi di ujung jari, komunikasi instan, dan kebebasan berekspresi tanpa batas. Namun bersamaan dengan itu, kita juga melihat kenyataan yang tidak nyaman. Hoax yang menyebar lebih cepat dari klarifikasi, perdebatan berubah menjadi saling menghina, dan empati sering hilang gitu layar menyala. Di sini makalah ini mengambil posisi tegas. Teknologi tidak netral secara moral dan Pancasila tidak boleh ditinggalkan di ruang kelas. Latar belakang bonus demografi jaminan kejayaan. Indonesia sedang menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi menjadi narasi besar mayoritas penduduk usia produktif penuh potensi. Namun disinilah kesalahan berpikir yang sering terjadi. Kita menganggap usia produktif otomatis berarti kualitas itu unggul. Padahal kenyataannya bonus demografi tanpa karakter hanya menghasilkan bonus konflik. Generasi Z dan generasi Alpha adalah generasi yang lahir di tengah teknologi, internet, media sosial, algoritma, dan kecerdasan buatan. Teknologi memberi peluang besar tetapi juga risiko besar. Budaya instan membentuk pola pikir instan, anonimitas digital menumbuhkan rasa tanggung jawab. Algoritma mempersempit sudut pandang dan memperbesar populasi. Ini bukan sekedar masalah perilaku individu. Ini adalah pergeseran nilai secara struktural. Dan di tengah kondisi itu, Pancasila justru sering dianggap usang, normatif, bahkan membosankan. Padahal justru di era inilah Pancasila paling dibutuhkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini merumuskan 3 persoalan utama. Yang pertama, apa saja bentuk diskursi moral yang nyata di kalangan generasi emas? Kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka etika di ruang digital? Ketiga, strategi apa yang realistis dan aplikatif untuk memperkuat etika digital generasi muda? Tujuan makalah ini bukan untuk menyalahkan generasi muda, tetapi untuk mengoreksi arah sebelum peluang besar berubah menjadi kegagalan besar. Pancasila sejak awal dirancang bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem digital dan etika hidup bersama. Setiap sila memiliki relevansi langsung dengan problem digital saat ini. Sila ketuhanan, yaitu tanggung jawab moral, sila kemanusiaan, empati dan adab, sila persatuan, kepentingan bersama, sila kerakyatan, yaitu musyawarah, sila keadilan, yaitu pemerataan dan perlindungan hak. Masalahnya bukan pada Pancasila, masalahnya ada pada cara kita memperlakukannya. Sekedar hafalan bukan pedoman. Di sisi lain, generasi Z dan Alpha adalah digital natif. Mereka cepat adaptif dan kreatif, namun mereka juga rentan terhadap tekanan validasi sosial, atensi pendek, reaksi impulsif, dan krisis empati. Tanpa etika, kecerdasan digital tidak membebaskan, justru mempercepat kerusakan. Analisis diskursi moral berdasarkan Pancasila, sila pertama dan kedua, integritas dan kemanusiaan digital. Di ruang digital banyak orang merasa kebal. Komentar kasar dianggap biasa. Plagiarisme dianggap wajar. Menyebar konten tanpa izin dianggap sepele.
Padahal sila pertama menegaskan bahwa tanggung jawab moral tidak hilang hanya karena kita online. Sila kedua mengingatkan bahwa di balik akun ada manusia. Cyberbullying, body shaming, doxing, semua ini bukan sekedar pelanggaran etika digital, tetapi pelanggaran nilai kemanusiaan. Sila ketiga, polarisasi, hoax, dan erosi persaudaraan. Kita hidup di era post-truth, yaitu sesuai emosi lebih terpercaya daripada fakta. Hoax bukan hanya masalah informasi, tetapi masalah loyalitas kelompok. Sila persatuan menuntut generasi muda untuk menahan diri sebelum memberikan sesuatu yang berpotensi memecah belah. Persatuan di era digital bukan berarti sepakat, tetapi berbeda tanpa saling menghancurkan. Sila keempat dan kelima, musyawarah dan keadilan digital. Budaya diskusi digital hari ini lebih sering beradu ego, komentar cepat, reaksi emosional, dan serangan personal. Sila keempat mengajarkan kebijaksanaan bukan kesempatan. Sila kelima menegaskan keadilan akses dan perlindungan data. Kesenjangan digital dan eksploitasi data pribadi adalah bentuk ketidakadilan baru yang sering kita anggap normal. Makalah ini menawarkan model trisula digital, yaitu terdiri dari 3 pilar utama. Pilar pertama yaitu keluarga. Digital parenting bukan sekedar batasan, tetapi pendamping dan dialog. Pilar kedua, pendidikan. Etika digital harus masuk kurikulum bukan sebagai teori tapi praktik. Integritas akademik, literasi media, dan refleksi nilai harus ditegakkan secara konsisten. Pilar ketiga, pemerintahan dan komunitas. Hukum harus adil, kampanye harus relevan, dan platform digital harus bertanggung jawab. Tanpa sinergi 3 pilar ini, etika digital hanya akan jadi slogan. Sebagai penutup, makalah ini menegaskan satu hal penting, yaitu teknologi tidak akan menyelamatkan karakter bangsa jika generasi emas gagal membangun etika digital. Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi jargon kosong. Pancasila masih relevan bukan karena ia sempurna, tetapi karena kita membutuhkan lebih dari sebelumnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Pancasila cocok untuk era digital, tetapi apakah kita cukup serius untuk menghidupkannya. Terima kasih saya untuk presentasi ini.